warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dimas dan Pak Jarod sudah bisa meluangkan waktunya atas kesempatan untuk wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Raffi dari Prodi PPKN UNJ. Di sini maksud kedatangan saya adalah untuk mewawancara tentang guru PPKN sebagai menurut materi ini ada potensi keunikan dari dinamika hak asasi manusia sebagai di dalam pendidikan ini sebagai guru PPKN. Di sini saya ingin bertanya Pak, tentang beberapa hal. Yang pertama ini, menurut pandangan Bapak itu sendiri, bagaimana sih Pak ini bisa mengidentifikasi siswa-siswanya itu potensi yang ada di kelas Bapak? Pada dulu sih lu, bagaimana cara kami mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di kelas kita gitu ya. Ini Mas, tentunya kan di sekarang kurikulumnya kan berubah ya. Namanya kurikulum merdeka sekarang, apalagi sekolah kita tuh sekolah penggerak, yaitu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka duluan pertama kali. Makanya kita kelas 10, 11, 12 sudah ada kurikulum merdekanya, sudah pakai. Nah, dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun non kognitif. Ya, untuk kognitif untuk mengecek sejauh mana ketercapaian pembelajaran peserta didik di jenjang sebelumnya, materinya ya kalau kognitif. Kalau yang non kognitif itu untuk mengecek kehidupan sosial, ekonomi di rumahnya, di lingkungan bergaulnya. Dari situlah saya bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat kami manfaatkan. Misalkan potensi di materinya oke nih, menguasai materinya, nanti anak tersebut bisa kami jadikan sebagai tutor sebaya misalkan ya. Lalu untuk yang asesmen diagnostik non kognitif yang untuk sosial, ekonomi mereka di rumahnya maupun lingkungan sosial, itu bisa kami jadikan juga sebagai sumber referensi bagi kami gitu ya. Misalkan dia dari keluarga yang kurang mampu, butuh support, nanti sekolah bisa bantu support. Oh, mereka dari keluarga yang mampu bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang lain, nanti bisa dijadikan sebagai dasar juga. Itu sih paling untuk mengidentifikasinya. Ada tambahan Pak Jarod? Cukup kalau untuk. Nah, kan beberapa ada nih yang mungkin anak yang belum menemukan potensi-potensi mereka nya. Itu bagaimana tuh Bapak dapat mengarahkan siswa-siswanya yang belum bisa menemukan gitu yang potensi-potensi mereka diri sendiri? Ya, pada dasarnya ya kita sebagai pendidik harus bisa memotivasi ya peserta didik bahwa satu hal yang harus dipahami, semua manusia peserta didik manusia pasti punya plus minus, pasti punya kekurangan dan pasti punya menyadaran siswa. Jadi jangan sampai ada peserta didik yang merasa down. Setiap peserta didik pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Jadi untuk memotivasi peserta didik, jangan putus asa bahwa semua punya kelebihan. Tinggal kita tingkatkan kelebihan kita, cari tahu kelebihan kita pasti seperti itu. Ada siswa yang merasa rendah diri ya. Nah, untuk kalau kita sebagai guru sudah bisa motivasi siswa-siswanya, pasti ada dinamika kelas ya dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak mengelola di dinamika kelas yang beragam untuk menciptakan pembelajaran itu sendiri? Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berarti di era sekarang cenderung belajarnya bersama berkelompok, maka kita bisa membentuk kelompok. Saya ambilkan contoh berkaitan dengan dinamika kelompok, berarti seperti misalnya pembentukan suatu kelompok di dalam kelas. Saya ambilkan contoh misalnya, saya
pilih 5 siswa yang katakanlah unggul-unggul di kelas itu, saya pencar, nggak boleh nyatu. Maka yang 5 ini saya berikan kesempatan untuk memilih satu teman di luar yang 5 ini ya, milih satu. Yang lain pun yang 4-nya juga milih satu-satu. Nanti berikutnya yang sudah memilih satu, saya suruh milih lagi satu yang paling kamu sukai, yang menurut kamu bisa kerjasama dengan kelompok kamu yang kamu pilih. Jadi seperti itu. Jadi kalau satu kelas misalnya isinya 36, kalau dibentuk 5 kelompok, maka ada 7, tetapi ada juga yang satu kelompok 8. Nah, jadi cara membentuk kelompoknya, kenapa? Dia harus memilih sendiri. Kalau menurut saya dia akan lebih bisa kerjasama dengan pilihannya. Jadi bukan kita yang kelompok-kelompok, tapi mereka yang milih masing-masing, mengeksplor sendiri. Nah, di dalam pembentukan pembelajaran kelompok ini pasti ada cara unik mereka masing-masing ya pembelajarannya itu, Pak. Bagaimana Bapak bisa merespon keunikan cara siswa ini dalam proses pembelajaran? Sebelum mungkin Pak Jagad, bagaimana cara kami merespon gitu ya dalam keunikan peserta didik ya. Tentunya kami merespon dengan cara pembelajaran yang berbagai macam, Mas. Ya. Misalkan di pertemuan pertama ada yang lebih ke visual, anaknya kita tampilkan pembelajaran yang dominan visual. Terus ada pertemuan kedua kita tampilkan pembelajaran yang dominan kinestetik, bergerak terus misalkan anak-anaknya dengan cara misalkan pembelajaran gallery walk gitu, anak-anak melihat pekerjaan temannya macam-macam lah gitu ya. Jadi tentunya akan ada penyesuaian pembelajaran dari hasil keunikan peserta didik tersebut bagi guru untuk menindaklanjutinya gitu. Oke. Dalam keunikan ini gurunya ini harus kita sebagai guru mungkin harus memberikan inovatif pembelajaran gitu. Pembelajaran inovatif itu contoh pembelajaran inovatif itu seperti apa sih Pak? Contohnya? Ya, mungkin setiap guru punya caranya itu sendiri ya, punya pembelajaran inovatifnya masing-masing ya. Ada yang pembelajaran inovatif berdasarkan berbasis IT, ada yang non IT ya. Kalau dari saya sih pernah melaksanakan pembelajaran inovatif menggunakan kuis interaktif, Mas, misalkan kuisis atau Kahoot gitu ya. Jadi menurut saya itu efektif juga buat peserta didik karena hampir seluruh peserta didik mengikuti, tidak ada yang nggak excited gitu. Nah itu menurut saya salah satu yang inovatif. Mungkin dari guru-guru lain banyak yang memiliki cara pembelajaran inovatif yang berbeda. Dalam mencari potensi-potensi siswa, terus juga keunikannya, mereka juga pasti memiliki hak ya untuk mendapatkan hak pendidikan. Bagaimana pandangan Bapak ini menerapkan prinsip hak manusia kepada siswa untuk mendapatkan hak pendidikan itu sendiri? Kita selalu mengingatkan ke peserta didik bahwa peserta didik itu punya hak untuk mengenyam pendidikan. Bahkan kita menyampaikan, mengingatkan kembali ada dasarnya bahwa pemerintah itu punya kewajiban memberikan menjadi hak-hak sebagai negara termasuk peserta didik, termasuk membiayai pendidikan. Ya, apalagi masyarakat kan sangat heterogen berkaitan dengan ekonomi. Ada yang ekonominya mungkin mampu, tapi ada juga yang tidak mampu, yang justru yang harus kita bidik yang pertama justru ekonomi menengah ke bawah, hak-haknya sampai hak-haknya penuh. Seperti misalnya kalau di sekolah-sekolah kita di lapangan lebih paham kekurangan siswa. Kadang ada juga yang datang ke sekolah itu nggak punya ongkos. Kita harus sampai situ.
jangan sampai ada peserta didik putus sekolah hanya gara-gara tidak punya transport. Maka ini diantara yang kita membantu peserta didik yang seperti ini. Seperti apa misalnya bentuk bantuan? Bisa mengarahkan peserta didik yang seperti ini untuk mendapatkan hak-haknya, salah satunya misalnya supaya bisa dapat KJP. Paling tidak prosedurnya bagaimana untuk mendapatkan KJP. Membantu misalnya memberikan kesempatan, silakan mungkin kakaknya dibawa, orang tuanya disuruh datang ke sekolah, kemudian kita membantu memproses bagaimana supaya peserta didik khususnya yang secara ekonomi kurang ini bisa mendapatkan haknya, ya, sehingga jangan sampai terjadi putus sekolah gara-gara hanya masalah ekonomi, ya, seperti misalnya transport. Sekedar nambahin aja ya, dari mahasiswa tadi, selain kita sampaikan juga dalam pembelajaran bahwa hak-hak asasi manusia salah satunya mengenyam pendidikan gitu kan. Tentunya kebebasan berpendapat juga kami melayani atau menginisiasi biar anak berani mengungkapkan pendapat, biar anak kritis gitu ya. Tapi kan sebagai guru PPKN ini tanggung jawabnya terkait dengan moral ya. Boleh menyampaikan pendapat tapi dengan tata cara yang benar, sopan, tetap dijaga. Itu paling yang kami ingatkan kepada peserta didik dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Karena kan hak asasi manusia tentunya setiap negara punya karakteristiknya tersendiri. Tentu beda dong pengertian HAM kita dengan pengertian HAM di Amerika Serikat misalkan ya. Jadi kita mengajarkan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita lah gitu. Tapi untuk program bantuan dari pemerintah ini sendiri ada kemungkinan nggak ya Pak untuk ada salah target atau salah sasaran gitu? Nah, sebetulnya berkaitan dengan penggunaan dana bantuan ini, maksud tujuan sudah bagus, tetapi di realisasinya kadang ada beberapa peserta didik yang mungkin belum sadar bahwa dia dibantu, tetapi pemanfaatannya jadi kurang tepat. Seperti bisa malah ada yang bantuan itu digunakan untuk hal-hal yang kurang tepat, seperti misalnya ada yang untuk merokok. Dan itu di lapangan fakta kita juga. Nah, ketika berhadapan dengan peserta didik yang seperti ini ya, kita tetap akan selalu mengingatkan kembali supaya kembali ke pola yang semula diharapkan. Kalau kalian diberikan kesempatan, diberikan bantuan bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, tapi untuk mensukseskan kamu punya program pendidikan untuk sekolah. Bahkan untuk beli susu pun boleh untuk beli susu supaya kamu bisa cerdas. Gambarannya seperti itu. Tetapi kalau disalahgunakan fakta di lapangan banyak kita jumpai. Bukan hanya di lembaga sekolah ini saja, termasuk di sekolah. Terkait itu ada sanksi-sanksi tersendiri nggak Pak untuk siswa yang salah menggunakan program bantuan pemerintah itu sendiri? Jelas ada sanksinya. Justru dari pihak pemerintah itu ada poin-poin tertentu yang dapat bantuan itu diputus. Salah satunya merokok, ya, dibeli untuk merokok itu termasuk salah satu yang memang indikasinya bisa diputus. Termasuk terjadinya tawuran itu mengindikasikan itu KJP, kalau khususnya di Jakarta itu bisa diputus. Tawuran, kemudian tadi beli rokok itu termasuk indikasi yang dapat memutus hak dia untuk memperoleh KJP. Baik Pak, pertanyaannya kemungkinan sudah cukup sampai sini. Terima kasih atas waktu Pak Dimas dan Pak Jarod sudah meluangkan waktunya atas wawancara pada kali ini.
Saya sebagai mahasiswa baru PPKN dari UNJ mengucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semoga lancar Tetap semangat. semuanya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, cukup. Udah aja.